buku sendiri untuk di jadi rumah sehat sendiri. Luar biasa. Saya udah lihat ke sana. Ya. Bermanfaat buat kita semua. Sepanjang pengalaman saya dan mungkin saya juga Bapak Ibu semua, ya, kita udah sering kali kita bertemu dengan berbagai jenis produk, apakah fiber, herbal, segala macam. Tapi kayaknya baru kali ini kita ketemu sebuah produk yang benar-benar kadang-kadang tidak masuk akal testimoninya. Faktanya tidak masuk akal, Bapak dan Ibu. Dan di sini seringkali kita mendengarkan orang-orang yang sudah frustasi, sudah putus asa, akhirnya menemui jalan menuju kesembuhan. Anda bisa bayangkan stroke yang kadang-kala dikatakan itu sulit untuk bisa dipulihkan kembali. Tapi dengan Silivit ada yang hanya 1, 2, 3 saset itu sudah ngefek. Yang gula darah yang harus dipotong, diamputasi akhirnya sembuh. Sinusitis yang berpuluh tahun bisa sembuh. Ini memang sebuah fakta yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Nah, karena itu saya yakin, terutama yang hadir hari ini, yang baru berapa orang? Baru. Oh, ada beberapa juga ya. Kalau enggak tadi saya ingin sharing aja lagi untuk ini ya. Tapi karena ada yang baru, mungkin kita sedikit review kembali untuk seperti apa sebenarnya kerja atau proses kerja dari Silivit. Kenapa produk ini menjadi begitu luar biasa? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, setiap kita mendengar testimoni, saya yakin Anda pasti nggak percaya, ya, karena itu juga yang saya alami dari dulu. Setiap mendengar saya nggak percaya, ya. Dokter-dokter pun kalau kita ngomong, mereka pasti ngomong kita bohong, ya, nggak masuk akal. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, ternyata itu semua bisa terjadi jika konsep tentang sehat dan sakit kita pahami. Nah, baik Bapak dan Ibu, ya, kita mulai dari yang pertama, ya, bahwa ternyata sebagian penyakit kita itu bermula di tubuh itu berasal dari usus yang kotor. Prosesnya seperti apa? Prosesnya itu sederhana, Bapak dan Ibu. Ya, prosesnya itu adalah ketika usus kita kotor, ya, maka di dalam usus itu akan menumpuk kerak-kerak yang tebal menjadi sarang dari bakteri, sarang dari jamur. Nah, Anda bisa imajinasinya, bayangin gini aja. Sebuah potongan daging, ya, dibiarkan 3-4 hari, dia menjadi apa Bapak dan Ibu? Busuk, ya. Di dalamnya penuh dengan bakteri dan jamur kuman, penyakit, ya, yang menghasilkan racun, dan itu sangat berbahaya. Saking berbahayanya, kalau ada daging busuk, itu kalau nggak dimasak sempurna, orang bisa mati. Saking berbahayanya. Ya, karena di situ banyak sekali racun-racun, ya, yang bisa berefek langsung ke saraf kita. Nah, Anda bisa bayangkan di dalam usus kita itu kotoran itu kurang lebih seperti itu. Karena yang kita makan apa Bapak dan Ibu? Ikan, apalagi daging, semua, ya, tepung. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu membusuk, ya, kalau itu membusuk, apa yang terjadi? Terjadilah tumpukan racun. Nah, tumpukan racun inilah yang menjadi penyebab rata-rata penyakit di tubuh kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu yang membuat kenapa orang bertambah usia itu pasti mulai banyak yang sakit. Bahkan semakin tua semakin banyak. Dan seringkali kita tidak bisa hindarkan. Dan jawaban yang paling logis adalah kalau sudah mulai berasa nyeri di pinggang, apa jawaban yang paling masuk akal, Bapak dan Ibu?
Sudah tua. Maklum, dia kan sudah tua. Biasanya kita akan selalu berkata seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu tidak harus begitu. Karena ada juga orang yang usianya 80-90 tahun pinggangnya nggak sakit, nggak nyeri. Tapi ada orang yang usianya baru 25 tahun, ada nggak yang sakit pinggang? Banyak sekarang, ya. Termasuk yang cuci darah, diabetes dan sebagainya, ya. Nah, itu penyebabnya yang pertama adalah karena ususnya kotor. Jadi usus yang kotor itu menjadi sumber racun yang masuk ke dalam aliran darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang sederhana. Tadi ada cerita tadi matanya kabur. Kenapa matanya kabur? Karena di aliran darahnya banyak toksin racun masuk ke dalam mata, matanya menjadi sakit. Nah, itu aja. Sederhananya hanya begitu. Kenapa orang sakit ginjal? Racun yang banyak dari usus tadi masuk dalam aliran darah, lalu mengotori ginjal. Sel-sel ginjalnya sakit sudah. Jadi sakit itu sesederhana itu, ya. Oke, bisa dipahami? Kenapa orang diabetes? Racun yang ada di usus masuk dalam aliran darah, terus ke pankreas. Pankreasnya menjadi lemah dan rusak, maka dia diabetes. Bisa kira-kira dipahami? Mudah ya? Kalau begitu gimana cara kita menyembuhkan orang? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Bersihkan. Nah itu Bu yang BAB tadi itu justru bagus. Jadi kalau BAB berarti dia bagus. Jangan takut. Karena ada juga kan ketika BAB bingung. Diteleponin bingung. Nih saudara saya nih komplain karena BAB-nya 5 kali. Padahal itu bagus. Kenapa? Racunnya dibuang. Nah, jadi kalau dia BAB kasih tahu racunnya dibuang. Oke? Ngapain disimpan? Oke. Kita ringkaskan ya. Karena saya yakin sebagian dari Bapak Ibu sudah banyak yang mendapatkan review sebelumnya mungkin dari upline leader Anda ya. Jadi kita percepat. Apa yang menyebabkan kotornya usus kita? Kebanyakan adalah yang bersifat lemak. Lemak itu berasal dari 3 sumber, ya. Pertama tepung-tepungan, karbohidrat, minyak dan gula. Itu sumber lemak. Jadi kenapa orang naik berat badannya cepat? Ya karena 3 hal itu, ya. Tepung-tepungan, minyak dan gula. Kenapa orang diabetes? Ya 3 itu. Kenapa orang asam urat? Ya 3 itu. Kenapa ginjalnya sakit? Ya 3 itu. Artinya apa? Hampir semua penyakit disebabkan oleh tepung, minyak, gula. Loh, kenapa tepung Pak? Ya sudah, coba Anda lihat aja. Makanan kita saat ini, misalnya, ya bakwan itu dari apa bahannya? Tepung. Martabak, kue, gula, ya itu dia masalahnya. Jadi 3 bahan inilah yang harus mulai kita jaga. Oke, Bapak dan Ibu, ketika usus kita kotor, yang pertama bermasalah adalah usus kecil. Usus kecil ini, ya fungsinya menyerap nutrisi. Kalau dia kotor, maka ya penyerap nutrisi yang disebut fili-fili ini akan rusak, dia akan sakit. Nah, Anda lihat ini yang kayak bunga apa ini? Bunga durian ya kalau nggak salah kayak gini. Nah, ini adalah kuman yang menyebabkan sakitnya fili-fili ini. Karena dia kotor, kumannya nempel di situ. Kalau fili-filinya sakit, maka penyerapan nutrisinya terganggu. Kalau terganggu, maka orangnya menjadi sakit. Karena nutrisinya tidak terserap dengan baik. Jadi sederhana. Kalau Anda ingin sehat, kalau Anda ingin sembuh, maka bersihkan usus atau fili-fili. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, perlukah kita memberikan selipin itu untuk anak-anak kita? Perlu nggak? Ya perlu, fili-filinya juga harus dibersihkan. Perlukah untuk orang tua kita? Perlu. Apalagi orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Jadi slim fit itu untuk semua orang setiap hari. Untuk apa? Yang pertama untuk membersihkan fili-filinya atau ususnya. Ya, ini untuk usus kecil. Nah sekarang kita lihat di usus besar. Usus besar ini lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Karena di usus besar ini yang dindingnya licin seperti ini. Kalau tadi fili-fili ada tonjolan-tonjolan. Nah ini yang licin seperti ini dindingnya menyerap atau menyedot. Jadi apapun yang nempel di situ itu disedot, diserap. Ya. Nah, celakanya adalah kotoran kita ini adalah zat yang sangat mudah nempel. Dilempar ke dinding itu nempel dia.
susah dibuang. Bahkan di dinding toilet yang licin. Kalau Anda nggak bersihin setiap waktu, itu akan mengerak tebal, betul? Di dinding usus apalagi. Jadi dinding usus kita itu begitu kotoran lewat, maka dia nempel kayak gini. Karena sifat dinding usus tadi gimana? Masih ingat sifatnya? Silakan. Masih ingat tadi sifatnya apa? Menyerap atau menyedot. Jadi begitu dia nempel di dinding ini, dinding usus ini langsung menyedot, menghisap. Apa yang dihisap di sedarnya? Cairan. Jadi Bapak dan Ibu, kotoran kita itu yang lewat di dinding usus itu disedot cairannya. Apa akibatnya? Kalau kita ada yang BAB-nya sampai 3 hari, 4, 5 hari, BAB-nya gimana? Keras seperti batu, bahkan kayak berduri. Kenapa keras? Karena sudah kering, cairannya sudah disedot. Apa yang nyedotnya? Dinding usus. Kemana? Setelah disedot dialirkan kemana Bapak dan Ibu? Ke dalam darah. Itulah yang beredar ke seluruh tubuh kita. Jangan-jangan cakep, ganteng, cantik, nggak tahu dalam darahnya kotoran semua. Akibatnya apa? Belum apa-apa, mulai keriput, badan lemas, nyeri sendi. Kenapa? Karena di dalam darah itu adalah inti saripati kotoran. Nah kalau begitu gimana seharusnya? Seharusnya adalah karena sifat dari usus besar itu sebagai penampung. Tahu nggak penampung Bapak dan Ibu? Apa bahasa lain penampung? Septic tank, penyimpan. Karena dia sebagai septic tank atau penyimpan, maka sebenarnya begitu ada kotoran harus dibuang. Ini nggak dibiarin dulu 6 jam. Kalau 6 jam apa yang terjadi? Maka cairannya akan disedot. Apalagi yang 2 hari sayang nih, ya kan? Makan enak-enak masa dibuang? Nah, ada juga bener, saya protes, Pak. Ini saya nggak mau keluar, saya barusan di bawah tadi dengar. Nah itu masalahnya. Ada itu dari kalau nggak salah dari Medan tadi ya, bener ya Bu saya. Protes, oh nggak mau, masa 5 kali, habis dong nutrisi saya. Padahal yang keluar itu bukan nutrisi, yang keluar itu adalah kotoran beracun. Ya, nah itu harus kita buang, Bapak dan Ibu. Kalau tidak dibuang, isi dari kerak kotoran ini adalah bakteri, kuman, parasit, jamur yang menghasilkan racun-racun yang berbahaya. Nah inilah yang masuk ke dalam aliran darah. Itulah yang membuat orang sakit. Cenut-cenut, sakit terus. Kenapa? Ya gimana nggak sakit kalau yang ngalir ke kepalanya itu darahnya berisi saripati apa tadi? Ekstrak apa? Ekstrak sayur mending. Ini ekstrak racun. Ekstrak berat. Dan kan benar tadi. Ekstrak kerak kotoran yang di usus itu yang mengalir ke otak, yang sakit kepala. Lalu minum obat sakit kepala, nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh. Karena nggak ada urusannya dengan itu. Karena dia mengalir terus. Nah ini yang menyebabkan orang sakit. Jadi Bapak dan Ibu, menyembuhkan berbagai penyakit yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan usus. Itu yang pertama dulu. Nah hanya masalah ini, Pak, saya banyak nih yang pembersih usus, ya, yang sudah dicoba, tapi nggak ngefek. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bicara tentang pembersih usus, tapi kita bicara tentang detox yang mengeluarkan kerak-kerak usus. Kenapa? Garam Inggris juga pembersih usus. Tahu garam Inggris? Tahu. Tapi kalau Anda minum itu beberapa kali, usus Anda bisa luka. Oke? Kenapa? Karena sifatnya bukan membersihkan, tapi dia mengikis, mengeluarkan. Nah itu yang harus kita hati-hati. Makanya pemakaiannya itu harus diatur, dibatasi. Kalau kita setiap hari nggak apa-apa, makin sering minum gimana? Makin fit, ya, makin sehat, makin muda, dan kulitnya makin glowing. Kayak Pak Hardi. Pak Hardi kemarin tuh, udah hampir 70 tuh usianya. Sekarang kayak 40. Yang kemarin Pak saya potong rambut Pak cukur, saya senang sekali. Sampai dicukur beneran. Saya kira main-main kemarin. Mau kawin lagi berarti.
Oke, ya, baik, kita lanjut ya. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman kita, jadi sekarang ini Anda mudah sebenarnya untuk closing. Kayak Pak Margo tuh, tiap hari bolak-balik ke sini ada aja Pak 2 box, family pack 1 box, tiap hari. Kenapa? Karena dia tahu, aduh nih sakit kepala mulu nih. Pak Margo tahu, khususnya kotor. Kenapa? Nih kan? Aduh, nyeri sendi ini bunyi-bunyi cara nih, sakit. Khususnya kotor. Selesai. Jadi begitu sederhananya, ya. Jadi kalau kita melihat teman kita yang kulit iritasi gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, khususnya kok, kita juga tahu tuh, udah ngerti juga ya. Jadi kita ini bisa kemanapun soalnya kita bisa closing. Masjid, wah, Allahu Akbar, sujud tuh, banyak kakinya nggak bisa ditekuk. Banyak nggak bisa ditekuk. Kita tinggal datangi aja. Mau bisa ditekuk kakinya. Jawabannya biasanya gimana Bapak dan Ibu? Mau. Ada yang bilang enggak? Hah? Wah, Ibu juga udah bisa ya? Nah, jadi nanti ke masjid itu perhatiin teman-teman. Ya kan? Kalau nggak bisa ditekuk kakinya, khususnya kotor. Ya. Saya ada solusinya. Oke. Nah, jadi temukan berbagai penyakit yang bukan penyakit generatif atau yang turunan itu bisa disembuhkan. Yaitu fakta yang akhirnya kita temukan hari ini. Apapun penyakit yang bukan dari lahir dialami itu bisa disembuhkan. Ya, tahap yang pertama adalah dengan bersihkan khususnya. Oke, kita lanjut ke produk. Ya, nah produk kita Bapak dan Ibu ini sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Ya, karena biasanya orang baru mulai aja orang udah ngomong, jangan-jangan izinnya belum ada, nggak ada report. Kalau kita tenang Bapak dan Ibu, ya produk kita lompat ke dunia internasional kemanapun udah oke. Karena ada POM-nya, ada halalnya, ada HACCP-nya. Nah yang ini belum tentu semua produk herbal nutrisi itu punya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini yang mensertifikasi, yang menggaransi bahwa di dalam produk ini tidak ada zat kimia yang berbahaya atau berefek negatif untuk tubuh, sel, dan organ kita. Jadi artinya mau diminum, boleh nggak kita minum 5 saset per hari? Boleh nggak? Boleh. Apa masalahnya? Masalahnya apa Bapak dan Ibu? BAB. BAB-nya akan lebih banyak lagi. Itu masalahnya. Boleh nggak 10 saset? Boleh nggak? Ya over kan, karena pasti tiap menit nanti poin ya. Tapi intinya ini adalah makanan. Sama dengan kita makan nasi. Kalau udah makan nasinya 10 piring sehari ya pasti bermasalah. Ya, tapi sama dengan makanan yang mungkin tidak ada efek negatif untuk organ kita. Itu yang paling penting dulu, ya. Oke, ada standar internasional, ada cara produksi yang baik atau memenuhi kriteria produksi yang baik, ya. Dan kita juga ada di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, saya menyarankan Anda semua memiliki buku ini. Ya, kenapa? Semua yang kita jelaskan tadi itu sudah ada di dalam buku ini semua. Jadi nanti ketika Anda ketemu teman, Anda sudah bisa jelaskan. Ini khususnya kotor, penyebabnya ini, ya. Terus apalagi sertifikasinya ada, ya. Itu akan jauh lebih kuat. Siapa yang sudah punya coba katakan? Belum ada yang punya. Hari ini beli ya. Oh, hari ini beli. Hari ini beli karena harganya belum naik nih, ya. Karena ini masih kasih promo kayaknya. Tapi saya yakin juga kalau semuanya hari ini beli yang di ruang mungkin habis nggak cukup. Karena kemarin udah ada yang udah pada ngambil sih kayaknya. Ya, dari luar Jawa juga. Jadi edisi terbatas 50 set, kita mau nanti minggu depan mungkin bikin lagi, ya. Oke, nah lengkap semua, ya. Nah Bapak dan Ibu, yang membuat sebenarnya kenapa produk ini menjadi sangat luar biasa. Yang pertama adalah adanya satu serat makanan. Serat makanan, ya, yang ini beda dengan yang ada di mana-mana.
Kalau kita bicara serat makanan, semua makanan itu ada seratnya, betul? Apapun itu ada seratnya. Agar-agar ada seratnya. Jangan kirain lembek kayak itu nggak ada serat, ada. Tetapi Bapak dan Ibu, setiap hari kita ini rata-rata makan serat makanan itu hanya 5 gram, 10 gram total. Padahal kebutuhan kita setiap hari berapa? 30 sampai 40 gram. Kalau kurang apa yang terjadi? Kalau kurang serat makanan, maka orang tersebut mulai dengan waktu berjalan, hipertensi, diabetes, gula darah, nyeri sendi, asam urat dan semua jadi itu akan muncul. Ya, jadi mudah. Sebenarnya kalau Anda ketemu dengan orang-orang, Pak, saya ini ambeinya, maka kita tahu berarti selama ini kurang maka serat. Udah itu aja. Lu dia diabetes, pasti dijamin selama ini kurang serat makanan. Taruhan. Cari tahu aja pasti. Iya sih. Jadi siapapun yang kurang serat makanan setiap hari pasti dia akan sakit. Apapun sakitnya, semua penyakit degeneratif. Kalau itu gimana supaya kita bisa sehat terus? Cukupi serat. Makanya kakek-kakek kita, nenek-nenek kita itu nggak ada yang sakit. Karena setiap hari dia cukup serat makanan. Ya, berapa? 30 sampai 40 setara dengan 1 kilogram, setengah kilo sayur, setengah kilogram buah. Atau kalau sayuran aja 1 kilogram. Atau buah aja 1 kilogram. Tapi kalau dicampur-campur, ya setengah kilo. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, bedanya adalah serat makanan yang ada di dalam selipik ini. Kalau Anda lihat nanti di daftarnya ini, tertulis 3 gram serat kering. Tapi seratnya apa? Psyllium husk. Apa itu Psyllium husk? Tanaman yang berasal dari dataran India. Ini adalah satu-satunya tanaman yang sangat luar biasa seratnya. Karena dibandingkan dengan yang lain, contoh, yang paling tinggi serat itu adalah brokoli dan kembang kol. Tapi kalau dikeringkan, dia hanya bisa mengembang 2 kali. Kalau dikeringkan, mengembang jika dikasih air. Berarti kalau 3 gram, jadi berapa gram nih? Karena ini ada 3 gram, kalau ngembang 2 kali jadi berapa gram? Cuma 0, makanya dia tidak bisa menjadi bahan. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, wah kita juga punya serat. Ya oke. Kalau dia nggak Psyllium husk, maka dia tidak akan bisa sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin jumlahnya tidak mencukupi. Kenapa nggak mencukupi? Ditulisin juga mungkin 6 gram. Tapi dia nggak ada sertifikat yang menjamin kualitas produknya, ISO-nya segala macam. Bisa aja tulisannya aja yang 6, tapi isinya. Nah itu kenapa kadang-kadang nggak ngefek. Kalau dia cukup pasti ngefek kalau Psyllium husk. Itu pasti ngefek harusnya. Ya. Nah Psyllium husk ini luar biasanya ketika kena air, maka ketika Anda seduh, kenapa dia ketika diseduh tadi encer, tiba-tiba menjadi kental? Karena dia mengembang sampai 14 kali lebih banyak. Jadi 3 gram jadi berapa? Coba hitung. 3 gram kalau kali 14 kali jadi berapa? 42 kali jadi 42 gram. Lebih dari kebutuhan serat yang kita butuhkan. Kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita minum selipik, kalau kita minum selipik, kita harus banyak minum air putih. Kenapa? Karena dia mengembang. Ya, karena dia mengembang begitu, kita butuh air untuk wadahnya. Kalau enggak, dia mengental di dalam perut kita. Ya, nah itulah sebabnya kenapa setiap minum selipik kita kasih tahu minum air yang banyak. Kalau habis BAB minum lagi supaya dia mengembang, membersihkan usus dengan sempurna. Ya, oke, Pak, kira Bapak Ibu mengembang berapa kali? 14 maksimal, antara 10 sampai 14. Kalau begitu, 1 saset kita hitung seratnya setara dengan 1 kilogram buah atau sayur. Luar biasa? Itu nggak enak, ya. Oke, nah kita lihat apa aja fungsinya. Fungsi yang pertama, kalau tadinya kita minum obat pencahar, apa yang terjadi? Apa yang keluar? Kalau kita minum obat pencahar, apa yang keluar? Kotoran, tapi air. Betul? Air yang keluar, ya, semuanya keluar. Tapi kalau kita minum selipik, yang keluar itu
keraknya yang dikeluarkan. Karena sifat kerjanya adalah dia tidak mengikis kerak. Nah itu perbedaannya. Dia mengembangkan kerak itu seperti roti, adonan tepung roti dikasih ragi, ngembang. Karena dia ngembang, maka yang nempel di dinding usus lepas. Dorongan air dan gerakan usus nyantai, duduk aja di toilet, keluar semua. Bagaimana dong untuk sedikit pertanyaan luar biasa. Nah itu cara kerjanya, jadi luar biasa. Nah inilah sebabnya kenapa orang berkali-kali diabetes kok nggak lemes, nggak sakit, nggak berdarah perutnya. Kenapa? Karena dia tidak mengikis, tapi mengembangkan, melonggarkan kotoran itu sehingga mudah keluar. Oke, itu cara kerja yang pertama. Kerja yang kedua, dia mengikat 3 bahan. Masih ingat apa yang 3 itu? Tepung, minyak, gula. Diikat. Bersyukurlah, berterima kasihlah mereka yang diabetes. Kenapa? Karena dengan adanya Slim Fit, penyerapan gulanya menjadi terkontrol dengan baik, diatasi dengan baik. Berbahagialah mereka yang kolesterol, hipertensi. Karena dengan adanya Slim Fit, maka dia makan macam-macam pun itu akan terbantu jumlah penyerapan lemak dan kolesterolnya. Kenapa? Karena dia mengikat 3 bahan sumber dari lemak itu tadi. Ya, luar biasa. Luar biasa. Maka ini Anda harus menguasainya sehingga nanti Anda bisa menjelaskan dengan baik kepada teman-teman Anda. Ya, karena ini saatnya presentasi itu bukan lagi di ruangan ini, tapi kita mulai seluruh Anda ke depan di setiap tempat, di setiap meja restoran, di rumah-rumah, ya. Presentasi harus bergulir ribuan kali dalam 1 detik. Bayangin kalau 1 detik semuanya serentak kemana-mana, sedikit bisa segera booming. Pasti. Ya, Anda tidak hanya ngomong di mulut aja, tapi punya guidance-nya. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Slim Fit itu begitu luar biasa? Jawabannya adalah karena di dalamnya ada ekstrak sayuran dan buah-buahan. Nah, saya nggak akan menjelaskan terlalu banyak dari ini karena Anda semua bisa googling nanti. Apa manfaat sayuran dan apa manfaat buah-buahan? Sudah tahu kan semua kan ya? Apa manfaat sayuran apa diantaranya? Untuk apa? Untuk nambah serat, apa lagi? Wah, melancarkan BAB. Wah, Ibu BAB menurut tadi. Jangan pengalaman Ibu. Iya benar, saya bercanda. Oke, baik ya. Jadi sayuran buah-buahan itu untuk apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya ini untuk ginjal, untuk jantung, untuk mata, untuk kulit, untuk tulang, untuk saraf, untuk darah, untuk pembuluh darah, untuk otak. Ya sebutin itu untuk semua. Keseluruhan. Begitu pentingnya sayuran dan tetapi masalahnya setiap hari kita makan nggak ada sayuran, nggak ada buah-buahan, nunggu musim rambutan, beli rambutan, makan rambutan seharian, besoknya nggak lagi gitu kan. Nah, jadi bukan seperti itu, tapi harus ada setiap hari. Kapan terbaik makan buah-buahan? Sebelum sayuran. Kapan yang terbaik? Sebelum makan. Sayuran yang bagus adalah yang mentah apa yang matang? Yang mentah. Itu kan yang dilakukan kakek-kakek kita, nenek kita dulu. Betul nggak? Lalap, sehat. Kita nggak direbus dulu sampai habis sisinya baru kita makan. Nah itu yang disalahin. Ya nggak ada nutrisinya lagi. Ya, oke, baik. Ya, nggak apa-apa kalau memang ya begitu ya mau gimana lagi ya. Tetap makan sayur kalau dimasak matang ya. Oke, baik. Ekstrak sayur dan buah. Kemudian ada lemon. Nah, lemon ini banyak sekali manfaat. Saya sarankan Bapak dan Ibu mulai hari ini koleksi itu, ya cari di Google, cari di Chrome manfaat lemon biar paham dan tahu bahwa lemon ini manfaatnya banyak sekali. Ya, tapi ya infus water lah segala macam, tapi pusing, bikinnya susah. Nah ada yang gampang, ngapain lagi kita pusing-pusing? Betul? Tinggal gunting ujungnya, dikasih air, ada merintil-merintilnya nggak? Ada? Susah diaduk? Susah? Nah, ini saya cari triknya. Oke?
masukkan dulu selipitnya dalam gelas, lalu airnya cuma 2 sendok aja. 2 sendok ya, atau 3 sendok paling banyak. Ngaduknya cuma 10 gini aja, tidak selesai. Nggak usah lama-lama, cukup 10 kali udah selesai. Baru setelah dia nyampur kasih gampang banget, tidak ada lagi yang bulat-bulat yang harus ke pinggir dicek-cek dulu. Saya tahu udah pasti digini-giniin dulu ke pinggir-pinggirnya, gitu ya. Nah itu mudah, kalau saya ilmu, nanti saya minum dulu. Oke, ya sudah tahu caranya, mudah ya. Oke, jadi jangan nanti diajarin juga, karena banyak yang protes. Pak, saya betul kok ngapung semua Pak. Oke, baik, lemon. Nanti cari tahu di dalam sedikit ini ada lemon. Ada inulin. Apa inulin? Inulin adalah suatu bahan yang ada di akar lobak putih. Nah, bahan ini sangat bagus untuk menyehatkan pencernaan. Nah, ini biasanya disebut istilahnya prebiotik. Ya, biasanya di dalam susu atau makanan-makanan saat ini banyak ditambahin iklannya prebiotik. Apa itu prebiotik? Sebenarnya hanya makanan untuk bakteri baik. Ya, itu aja sebenarnya. Ya, tapi penting nggak? Sangat penting. Karena pencernaan kita, enzim kita itu tergantung gimana adanya bakteri baik di dalam pencernaan kita. Mereka yang di dalam tubuhnya tidak banyak mengandung bakteri baik, pencernaannya akan sakit. Nah itu ya paling kita harus tahu ya. Kemudian di dalam selip ini juga ada probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik itu bibit bakteri. Fungsinya apa sih? Fungsinya luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara orang yang kurang probiotik di dalam ususnya, dipastikan dia akan mudah terkena kanker kolon. Dia akan mudah terkena bisul usus yang disebut ulkus atau ulcer. Seringkali berarti itu ini BAB ini berdarah. Ya, itu adalah mereka yang kekurangan kemudian enzim di dalam pencernaannya tidak bekerja. Ya, misalnya yang merubah jadi misalnya enzim amilase itu akan berkurang fungsinya. Ya, kalau probiotiknya sedikit. Terus apa lagi? Sakit mah, gastritis itu disebabkan probiotiknya tidak berfungsi. Nah, ketika tidak berfungsi, maka akan ada satu bakteri khusus, kuman khusus yang berkembang dia di pencernaan yang disebut dengan Helicobacter pylori. 70% sakit mah, sakit lambung, asam lambung, GERD semua itu dicetuskan oleh bakteri Helicobacter pylori. Dan hebatnya bakteri Helicobacter pylori ini bisa mati bersih itu dengan lactobacillus. Itu luar biasanya. Ya, dan itulah probiotik yang ada di dalam selipit. Makanya Anda jangan heran, orang yang sakit mah parah minum selipit sembuh. Kenapa sembuh? Karena bakteri yang menyebabkan sakit itu diminimalisir, bahkan mungkin hampir habis. Ya, karena kehebatan dari dinding usus kita, dinding lambung kita adalah dia bisa numbuh lagi dalam waktu 2 jam, Bapak dan Ibu. Ada yang takut sebenarnya. Kalau ada yang luka di usus, kanker usus, kita sebenarnya harus paham bahwa dinding usus dan lambung kita dalam waktu 2 jam dia bisa numbuh lagi. Dalam 2 hari, 3 hari dia bisa pulih. Tapi kenapa nggak bisa sembuh-sembuh? Kenapa yang sampai bertahun-tahun akhirnya bolong? Jawabannya adalah karena di dalam ususnya banyak bakteri Helicobacter pylori yang kerjanya memakan lendir atau selaput dinding usus, mukosa dinding usus. Itu masalahnya. Karena itu adalah pelindung. Ya, jadi Bapak dan Ibu, setiap hari kita butuh apa yang luar biasa? Dalam selipit ada probiotik, ada juga prebiotik sebagai makanannya. Luar biasa? Luar biasa. Apa lagi yang kita lakukan dengan selipit? Begitu lengkap. Ya, satu lagi yang mungkin orang banyak tidak pahami. Di dalam selipit itu ada satu zat yang bernama asam bulgur atau garcinia. Nah, asam bulgur ini salah satu penentu sebenarnya. Mungkin ada fiber-fiber macam-macam yang lain, tapi mereka tidak memiliki asam bulgur. Apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya adalah
dia membantu tubuh mensekresi beberapa hormon-hormon, ya, termasuk diantaranya hormon serotonin. Apa fungsi serotonin? Membuat orang menjadi kenyang, tenang. Apalagi dopamin. Apa itu dopamin? Membuat orang penuh rasa sayang, gembira, cinta, bahagia. Hormon, maka orang bilang hormon bahagia, hormon cinta. Wah, jadi yang minum Sleepy ini udah kebayang seperti apa tampilannya. Yang awalnya mukanya suram, gitu kan? Mukanya sedih bawaannya. Kalau dia rajin minum Sleepy itu selalu ceria dan gembira. Ya, karena ada pengujur atau bersinia. Nah, itulah kenapa ini juga dibuktikan akhirnya, ya, sebagai bahan yang luar biasa untuk penyembuh adiktif terhadap obat-obatan, termasuk juga narkoba. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Pak Ketua Umum Badan Anti Narkoba ya, Nasional, Bapak Sugono SH, ya. Beliau juga sudah ngajak saya ketemu dengan Ketua BNN Jakarta Timur beberapa kali, kalau nggak salah saya, ketua ini Pratama juga, dan diujikan ke pecandu, dan ternyata hasilnya luar biasa. 1 box candunya hilang. Nah, matanya jadi cerah kembali, mukanya jadi cerah. 3 box sembuh, dan di itu indikator di tes di lab itu bersih. Nah, itu yang luar biasa. Ya, jadi karena ada kandungan dari Garcinia bekerja sama dengan detox dari Psyllium Husk, extra buah, probiotik dan semuanya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara, Pak, di luar banyak fiber, ya saya kayak nyangka. Ya fiber ya silakan minum aja. Kalau hanya fiber saja, Pak, di luar juga banyak ekstra buah, ya sudah Anda silakan. Tetapi yang menjadi luar biasa itu sebenarnya ketika komposisi ini disatukan. Ada seratnya, fibernya, ada ekstra buahnya, ada probiotiknya, prebiotiknya, asam guluburnya. Ternyata ketika ini disatukan, dia menjadi sebuah penyembuh yang luar biasa. Nah, itu yang menjadi Bapak Ibu, ya. Tapi ini nggak boleh sering-sering kita omongin ya. Ntar pada bikin juga dulu. iya. Iya kan? Nggak ada istimewanya. Kalau pada bikin juga. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dengan dia kita tadi bisa mengambil kesimpulan. Sakit tadi ketika banyak toksin masuk ke dalam aliran darah, ya. Nah, caranya kita bersihkan khususnya. Terus untuk sembuh caranya gimana? Kita tumbuhkan kembali sel-sel baru dengan menambahkan nutrisi dan antioksidan. Jadi lengkap semua. Cara kerja dari Slimbit menjadi satu, ya. Cleansing. Apa itu cleansing? Membersihkan. Kedua, balancing, mengisi nutrisi. Ketiga, reactivating, mengaktifkan kembali sel-sel saraf, sel otot, sel tubuh, dan organ, sehingga tumbuh baru menjadi fit kembali, menjadi muda kembali, menjadi sehat kembali. Maka berjalan waktu, orang yang minum Slimbit dia akan tampil semakin percaya diri, semakin cantik, semakin ganteng, semakin muda, semakin fit, semakin glowing. Oke, dengan demikian sasaran kita ada 3 berarti. Yang pertama adalah orang sehat. Tapi yang dibayar yang penting Pak. Dan dibayar yang penting. Iya betul. Yang sehat itu sasaran kita. Jadi semua orang sehat. Ayo Bapak dan Ibu, kita jelaskan manfaat dari Slimbit ini agar semua orang sehat tetap sehat, semakin muda, semakin fit, semakin glowing, tidak sakit. Yang kedua adalah orang sakit, kita bantu mereka untuk sembuh. Yang ketiga adalah orang yang sudah sembuh. Ya sakit Pak, kamu sakit, namanya sakit obesitas. Nah, kalau dia sudah sembuh, apa yang kita lakukan? Untuk apa? Membantu supaya jangan kambuh lagi. Ini enggak, Anda temannya baru minum 3 saset sembuh, udah ditinggal aja begitu. Anda salah besar. Harusnya Anda datangi lagi. Ya, kalau dia minum 3 saset sudah sembuh, apa yang Anda kasih tahu? Hati-hati, ya kan? Ini bisa kamu lagi nih, dan bisa lebih parah. Nakut-nakutin ini. Ya, berikan pencerahan, ya, agar mereka tahu bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati.
Baik, Bapak dan Ibu, apa kabar? Luar biasa. Kirain udah tidur tadi. Sleeping. Pertanyaan saya, hari ini udah pada minum sleeping? Tapi sehatnya, jangan nanti kita ngomong mana yang sehat, ya kan? Minum sleeping udah sebulan. Wah, ini bukan rahasia. Karena saya ketemu Pak Ketum, minum sleeping nggak? Saya kalau nggak satu saset nggak ngefek. Kalau Pak Ketum selalu satu saset, kalau saya kadang-kadang setengah saset Pak. Tapi kalau dia itu satu saset terus. Oke. Baik, sehat ya, kita semua harus sehat. Tapi bukan hanya kita, tetangga kita juga harus, anak-anak kita harus sehat. Ibu, mertua kita, saudara-saudara kita juga harus sehat. Itu nggak Bu? Tetangga kita harus sehat juga Bu? Harus ya, jadi kita harus menjaga semua. Ya, suami kita, istri kita harus sehat. Pacar kita harus sehat. Tapi kalau yang belum punya istri gimana? Kawin lagi. Oke, baik. Ketika kita bicara sehat, ya kemudian apa tadi gratis. Nah, kalau kita di gratis, makanya saya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda punya konsumen yang udah cocok dengan produk kita, masalah terbesar mereka seringkali adalah ngomongnya, saya mau beli lagi tapi uangnya nggak ada. Pak, belum ada, tapi mau beli kan? Cuma belum ada. Seharusnya begitu mereka mulai minum, ya baru 3 saset, 5 saset atau 1 box pertama, Anda harus mulai masuk ke langkah itu bernama follow up. Masuk ke follow up. Apa itu follow up? Memberitahu mereka, Ibu, Bapak, Anda bulan depan itu untuk paket kedua itu bisa free sebenarnya. Anda bisa dapat free. Gimana caranya? Ayo kenalin ke teman-teman Anda, saya bantu. Jadi ketika mereka baru mulai konsumsi 3 saset, 5 saset, 1 box, tawarin, ayo saya bantu. Loh, gimana caranya? Nanti ketika teman Anda juga beli 1 paket, Anda dapat bonus 75.000. Nah kalau 10 orang, nah kan mereka bisa beli gratis loh. 3 box. Kenapa kita tidak mulai? Makanya mulai hari ini, siapapun yang sudah konsumsi, follow up. Itu kata kunci. Ya, jadi itu yang pertama harus kita lakukan. Nah, baik Bapak dan Ibu, kira-kira semua konsumen senang nggak? Mau nggak dapat gratis tiap bulannya? Mau ya? Ya makanya, kalau mau berarti kita masuk ke proses yang kedua, yaitu konsep reseller. Oke? Nah, apa yang harus kita tahu di sini? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kekuatan dari bisnis kita ini, produk kita. Apa kekuatannya? Yang pertama adalah produk kita ini berkualitas. Sampai hari ini saya belum ada yang bilang, Pak, ini kayaknya mutunya dikurangi nih. Padahal ini udah 3 tahun. Biasanya orang setahun aja udah mulai ada komplain. Betul nggak betul? Setahun kita mulai komplain. Ada juga paling juga tahannya. Saya dari pertama di sini tuh banyak ngomong, paling juga 6 bulan bubar. Banyak itu. Nah ini udah 3 tahun nggak ubah-ubah juga ya Pak Margo. Jangan lupa Pak. Iya makanya ada yang ngomong tapi juga bilang ini nggak juga gitu. Mari tergantung kita nih, ya. Pagi tadi aja saya juga dapat telepon di Tangerang ada lagi stokis baru. Udah kayaknya kirim nih hari ini, ya. Order 11 juta. Nah hari ini juga ada kayaknya Bu Andri nih baru stokis juga. Tepuk tangan juga buat Bu Andri. Nah, Bunia udah siapin buku ini di tahun ya di mana? Di tahun untuk stokisnya. Jadi jangan lihat kita misalnya, wah ini paling lama juga 6 bulan. Enggak, kita udah 3 tahun dan kita akan terus ke depan akan berkembang ya di seluruh Indonesia. Oke, kedua harganya murah, bahkan lebih murah sebenarnya dari konvensional kalau Anda pelajari. Yang ketiga apa? Komisi penghasilannya sangat menguntungkan. Ya, nah Bapak dan Ibu sangat sederhana. Oke. Dan bonus serta rewardnya ini juga luar biasa. Luar biasa. Ada bonus sponsor, Mantap. 75.000. Bonus pasangan, 50.000 per pasang. Kalau dihitung
50.000 per pasang. Ini teman-teman di depannya sebenarnya seringkali tidur-tiduran di rumah ya. Pak Noto juga saya posting tuh di grup, tidur-tiduran di rumah, masuk lagi. Siapa yang ini? Nggak kenal kayaknya. Oke. Sebenarnya adalah ketika Bapak dan Ibu sekalian, ini bisnis ini masih awal. Tapi kalau bisnis Anda sudah menggulung, ini yang baru luar biasa. Nah, yang harus kita ciptakan ke depan apa? Ya, yang harus kita ciptakan ke depan adalah bagaimana jaringan di bawah Anda, Bapak dan Ibu, itu bisa menggulung sendiri. Bagaimana cara bisa menggulung sendiri? Mereka harus dibina, bukan dibinasakan. Karena ada juga jaringan yang dibinasakan. Ada nggak? Ada. Ya, dibina dengan baik. Nah, cara membinanya seperti apa? Buatlah pembinaan yang paling simpel, paling sederhana. Orang nggak bisa datang ke kantor, nggak apa-apa. Jam sekarang nggak semua orang harus offline. Kalau nggak bisa kantor, apa yang kita manfaatkan? Zoom meeting. Apa lagi? Teleconference, video call. Sebenarnya teman-teman sudah memulai. Saya melihat dalam 2 minggu ini aktivitas ini sudah mulai berjalan. Anda harus memulainya, Bapak dan Ibu. Dan di sini juga kita berikan panduannya. Jadi mulai minggu depan kita akan lakukan Zoom. Minggu depan, ya. Tapi untuk memulai itu tolong baca dulu petunjuknya. Sebelum Zoom itu 1 hari 2 hari ngapain dulu? Ngesernya gimana? Terus hari itu ngapain? Kalau hanya Anda lakukan sendiri mungkin nggak akan bergerak banyak. Tapi kalau semua tim Bapak dan Ibu mengerjakan hal yang sama, maka gulungan itu akan mulai terjadi. Tidak semua orang bisa datang. Teleconference, video call, Zoom, ya, medsos manfaatkan. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu, seberapa banyak yang hari ini setiap pagi masih nge-share status? Coba katakan. Satu senti maksudnya. Ya gimana bisnisnya berjalan? Coba Anda mulai hari ini atau besok, Anda mulai nge-share satu aja. Apalagi kalau mau 5-10 sehari. Tapi kekuatannya bukan di Anda, Bapak dan Ibu. Kekuatan itu bukan Anda, tapi setiap ada yang bergabung di bawah Anda, ajak mulai hari ini kita pasang status ya. 1 menjadi 2, berarti berapa orang? 3, betul? Nah kemudian nanti ada lagi 3 ini menjadi mempunyai 4 menjadi 8. Cuma setiap mereka diajari bikin status. Tapi masalahnya hari ini saya rajin bikin status, Anda sendiri nggak ada power. Karena bisnis jaringan bukan hebat, bukan supermannya kita pada Ibu. Tapi gimana tim di bawah itu diberdayakan menjadi bergerak serentak bersama. Nah, apa yang lucu? Banyak yang datang nge-share status saya nggak ngerti. Terus gimana caranya? Tapi kalau nulis, aduh, ini apa? Mau banting piring aja kayaknya. Kalau itu banyak yang bikin. Kalau status galau-galau banyak. Tapi ngambil status dari grup, yang ada di grup, di-share ke status, banyak yang tidak tahu caranya. Ya, banyak yang sudah tahu gampang. Tapi harus diajarkan. Nah, Bapak dan Ibu, setiap mereka bergabung, mulailah dengan mengajarkan tim Anda yang pertama. Tuliskan nama dia. Jangan ada lagi yang belanja, mana plan saya dihubungi nggak bisa-bisa. Cuma nanya nomor ID doang. Nanya ID aja seharian nggak dapat. Tuliskan nama dia, nomor ID-nya, siapa upline pembinanya. Ingat bukan upline ya, pembina ini yang bertanggung jawab mengajarkan. Nah, ini harus dituliskan langsung oleh upline. Saya berikan contoh. Ibu namanya siapa? Mungina, Ibu Mungina ngajak Bu Andri. Enggak, kita balik sekarang. Ibu ngajak Bu Andri. Yang isi buku ini siapa? Harus Bu Mungina yang isi. Tidak boleh diisi oleh Bu Andri. Bukan diisi Pak Sugeng. Yang isi adalah Bu Mungina. Disitulah mulai terbangun relasi namanya. Tapi pembinanya belum tentu Ibu. Pembinanya Pak Sugeng. Apa ini? Terus
diisikan ke bawah semua, nomor HP pembinanya berapa. Begitu dia ada masalah, dia bisa telepon sendiri. Pak, saya ini, yang minum ini, pembinanya bisa dihubungi langsung. Ketika dia belanja, dia tinggal liatin ini ID saya. Ini cair lagi di HP ini, udah dihapus. Betul nggak Pak Irman? Banyak kasus seperti itu nggak? Udah seminggu, nomor ID-nya belum ketemu. Semua harus punya. Nanti kemudian diisiin semua. Targetnya apa? Fokusnya apa? Kemudian, kalau kita, ya silakan. Kalau kita bisa, ini nih yang hari ini aja nih. Coba kita hitung dulu yang hadiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang hari ini, kalau hari ini bisa memenuhi target ini, yang diajak minggu depannya, masing-masing 2, Anda fokus menuliskannya di sini, memfollow up-nya selama seminggu, supaya minggu depan dia bisa hadir. Ruang ini nggak penuh, nggak akan muat lagi, pasti penuh. Kalau itu bisa dilakukan. Tapi ini kapan itu dimulai? Ketika Bu Muminah mengisi tadi. Jadi ketika dia isi, dia langsung ngomong, Bu Andri, mulai minggu depan, kita tulisin dulu ya, siapa kira-kira kita mau ajak? Ada nggak teman-teman selama ini mengingatkan ketika mulai prospek atau ketika mulai closing nih, atau orang yang datang sini atau belanja bergabung, ada nggak ini nggak minggu depan kita bawa orang, ada nggak? Cuma sekadar himbauan yang hampir tidak pernah diingat apa-apa. Gimana caranya ini bisa berjalan, Bapak dan Ibu? Anda harus tuliskan di sini. Namanya siapa, nomor HP-nya berapa, dan dimulai di follow up hari itu sehingga sampai hari hanya itu bisa hadir. Kalau semua orang Anda melakukan itu ya jaringan Anda akan bergerak. Tapi kalau cuma ya nanti bawa orang ya dia sendiri nggak bawa orang, gimana yang bawa orang? Nah ini diisikan. Ya, diajarkan gimana duplikasinya bisa terjadi. Ini diajarkan. Ya, diajarkan langsung saat itu. Tanya, apakah dia sudah bisa beberapa aplikasi? Contoh, Bapak dan Ibu. Ini kan lucu-lucuan. Pak, tolong dong share yang di YouTube. Saya sampai kalau gini terus kapan kelarnya ini? Ada lagi satu orang lagi nanya lagi, Pak, tolong share dong yang ini, yang stroke. Terus lagi Pak yang amin. Padahal kalau kita ajarin, Anda baca aja itu semua harusnya sudah bisa. Masuk ke YouTube, ngesernya klik ini, kirim ke sini. Semua member yang bergabung hari itu juga wajib udah bisa harusnya. Kan cuma satu klik. Tapi nggak pernah diajarkan. Nah, mulai sekarang siapapun Anda yang closing langsung hari itu tolong diajarkan. Sehingga dia pulang, dia nggak nanya lagi, ya. Yang lebih parahnya apa? Nggak bisa login ke akun sendiri. Terus gimana mau bisnis yang mau dijalankan? Ya, Panoto tolong dong, kapan Panoto bisa kerja seperti itu? Dan itu harus dari Bu Muminah ngajarin ke Bu Andri. Bu Andri posting lagi bunyinya. Sekarang yang isi bukunya siapa? Bu Andri. Apalagi Pak Sugeng tetap. Tapi yang jelasin sudah punya akun WA, sudah bisa nge-share status, sudah. Oke, contohnya belum ajarkan. Sudah bisa nge-share di Facebook. Wah, saya nggak punya akun Facebook, bikinkan. Karena saya nih banyak orang bisa closing di Facebook. Karena di Facebook itu ada banyak grup asam murah. Saya punya satu case itu, nih kalau saya nggak salah. Kok hampir setiap saat dia bisa. Betul ya, Pak Adi? Ya coba pakai Facebook. Orang baru. Nah kita bisa berdayakan banyak. Masa nyari 2 orang aja seumur hidup nggak bisa? Nah itu makanya saya bilang kita harus mulai hari ini. Ya, Anda jadikan buku sederhana ini sebagai bahan training, tapi harus jadi praktek juga. Ya, diajarkan langsung. Dan ini udah lengkap. Cara cloning ada di sini. Cara posting member ada. Nah, tapi dibaca. Jangan sudah dibeli nggak? Yang nggak ada gunanya juga. Oke, tepuk tangan dulu. Itu ada semua. Bapak dan Ibu. Karena kita harus berevolusi ya. Kita harus segera berubah dan berkembang. Ada bonus pasangan, booster generasi 1, booster 2. Ya, ini juga tidak akan secara spesifik saya jelaskan lagi karena saya yakin hampir semua Anda sudah memahami. Yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita mulai menduplikasikan. Itu yang paling penting. Supaya
semua titik Anda bisa bergulir seperti bola salju. Yang satu titik kalau di gunung salju, dari atas Anda sebuah kerikil Anda gulirkan, maka dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar dan tidak tertahankan. Harusnya begitu, bukan sebaliknya. Bulan pertama udah ada 20 orang, aktif 20 orang. Bulan kedua tinggal 5, yang baru nggak ada, yang kemarinnya hilang. Terakhirnya Anda sendiri tinggal. Kenapa? Karena belum nunggu. Ayo kita mulai gulung. Cara menggulungnya gimana? Lakukan duplikasi. Apa yang duplikasikan? Di situ ada. Anda baca aja, ya. Misalnya gini. Oke, Bu Mungina udah ajak Bu Andri. Bu Andri pasti nanya, terus apa yang harus saya lakukan agar saya bisa sukses? Ada di situ. Lakukan 3 hal aja. Pertama, gabung, sudah gabung. Terus buktikan produk. Habis itu apa? Cerita dan share konten. Yang ketiga, ajak ke pertemuan, apakah online atau offline. Udah ada kok. Ya, jadi tinggal kita kerjakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, marketing plan kita masih ada yang pertanyaan? Saya tidak pernah akan membahas lagi yang namanya silver, karena gak ada nilainya. Harga produknya mahal, dan Anda tidak punya ikatan apa-apa di sini dan tidak ada rewardnya. Makanya banyak teman-teman Anda yang baru tahu silver itu harganya berapa? Nah, 1 juta tahu. Ibu tahu pakai silver harganya berapa? Iya, 1 juta. Tepuk tangan dulu mungkin. Nah, mereka ini yang nanti akan bisa mendapatkan umroh dan motor itu. Saya sudah tidak pernah jelasin lagi bahwa silver itu harganya 1 juta. Karena di situ Anda mulai bisa mengumpulkan poin-poin Anda yang tidak akan hangus. Mumpung nih masih promo, ini masih berjalan. Ingat, motor dan umroh itu bukan bonus. Anda hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau mau kejar cepat. Karena itu bukan bonus. Karena angka di bonus sudah nggak masuk. Bonus sudah 60%. Udah nggak masuk. Itu ibaratnya suntikan pada ini. Bisa aja itu promonya nanti tidak ada. Dan bisa juga akan di-adjust. Kita siap-siap. Tapi mumpung belum diapa-apain, ayo cepat-cepat. Karena itu budgetnya masih budget promo. Makanya kalau Anda lihat, reward itu adalah promo reward sepeda motor, bukan bonus. Oke? Jadi jangan tunggu tahun depan. Jangan tahun depan udah ada. Kalaupun ada pasti dikonversi. Ayo kita kejar dalam 1-2 bulan ke depan. Siapa yang mau 2 bulan ke depan bisa dapat reward? Coba katakan. Ayo pikiran. Karena itu nanti gampang kok. Coba. Saya melihatnya sederhana ini. Kemarin ya, saya ketemu Pak, nggak masuk hari ini ya, Pak Sadino, nggak masuk ya. Ini orang lama, gabungnya tahun 2022. Jauh sebelum saya gabung, Pak ketemu gabung, tapi nggak mau jalan waktu itu karena katanya produknya langsing. Oke. Baru jalan kemarin. Ini Pak, kiri udah tembus 40. Kan berarti kan sederhana. Kayak udah, kalau hari ini mungkin udah 46, 47. Begitu cepat. Coba Anda bayangkan. Untuk umroh kita hanya butuh 150, motor 125. Nah artinya apa? Nggak ada anehnya kalau Anda fokus dalam 2, 3, 4. Itu harusnya tembus. Jika fokus melakukan duplikasi. Jangan sendiri. Kalau sendiri nggak akan kuat. Lakukan duplikasi ke bawah. Yang di bawah kita juga harus bisa bergerak. Ya, oke. Kalau gitu, pastikan semua member di bawah Anda, Bapak dan Ibu, punya ini. Gimana caranya saya nggak tahu. Anda paksa. Nggak tahu paksanya nggak terserah ya pengaruhnya. Pakai golok, pakai apa, terserah. Pokoknya beli. Kalau udah ada pasti dia belajar. Iya kan? Apel tak beli Pak. Iya, apel beli ya. Oh saya nggak nyaranin itu. Karena dia harus duplikasi. Nanti kalau apel beli, nanti beli juga untuk komen aja. Iya benar. Nah itu, ya. Jadi pokoknya beli dulu masing-masing dulu agak dorong, ya. Oke, baik, ya. Untuk marketing plan, kita kayaknya nggak terlalu banyak harus kita bahas hari ini. Yang paling penting adalah langkah pertamanya adalah
bergabung buktikan produk. Itu diingatkan terus ke setiap member Anda. Setelah itu apa? Yang kedua ingat tadi, mau nggak bulan depan untuk dapat produk gratis? Karena jangan lagi menawarkan, nah minum 1 box nanti sembuh. Setelah minum 1 box sembuh, Selesai. nggak mau lagi. Di rumah nutrisi kita tidak mengajarkan 1 box sembuh. Masih ingat kan berita? 120 hari mutlak. Kalau nggak akan sembuh. Awalnya iya kasih 3 saset dulu. Enak kan nih baru Anda follow. Kasih dulu tadi follow up. Mana mungkin dia udah gula darah 10 tahun sembuh 1 box. Gimana caranya? Pankreasnya udah kayak apa? Yang mungkin. Gimana mungkin orang stroke udah lumpuh 3 saset bisa lari? Hah? Mungkin dia bisa jalan iya, tapi apakah sarafnya sudah pulih semua? Enggak bisa. 120 hari. Kalau nggak paham juga, minggu depan kita akan share lagi pelatihan untuk rumah musik untuk angkatan berikutnya. Jangan lupa angkatan 90 atau berapa, ya. Nah, kita nanti nggak peduli apapun terjadi, jalan terus ke depan, ya. Semua kita bekali cara-cara penyembuhan secara tuntas. Jadi, jangan lagi ada yang minum 3 saset sembuh. Oke? Oke. Ya, ngomongin 120 hari kan, benar nggak? 120 hari. Nah, caranya gimana? Kita belajar. Apa tujuannya? Supaya omsetnya ini seumur hidup. Kan setelah 120 hari gimana? Sembuh kan? Rata-rata sembuh, maksimal. Tapi setelah itu gimana? 1 saset per 3 hari. Nah, artinya omset itu nggak boleh berhenti gitu loh. Dia sembuh. Setengah saset per hari. Habis itu apa? Saudaranya minum, suaminya minum, istrinya minum, mertuanya minum, adiknya minum, tetangganya minum. Omset itu bergulung. Bukan hilang. Nah, caranya gimana? Nah, ini harus kita punya alat, punya strategi, punya sarana untuk mengerjakan itu. Bapak Ibu, kita semua. Ya. Oke. Nah, saya ini nggak jelasin lagi yang lebih cepat. Nah, kita juga masih ada pemateri ya yang penting sekali ya untuk Bapak dan Ibu juga, karena beliau ini praktisi di bidangnya dan sudah membuktikan, dan kita juga ingin seluruh Indonesia nanti kita bisa kembangkan ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita memulai konsep itu betul-betul harus sistematis. Saya mau ngomong dulu deh. Saya tahu Bu Eli luar biasa, Bu Nia luar biasa, apalagi Bu Andri, Pak Margo, Bu Rita, pokoknya ada semua luar biasa. Kenapa? Saya tahu ada yang bisa cuma 10 box, bahkan sebulan 20 box, 40 box. Ada yang bisa prospek 5-10 per bulan. Itu sudah terbukti. Tapi bisnis itu tidak akan pernah berjalan jika duplikasinya tidak terjadi. Ingat, tidak akan bisa. Walaupun Anda bisa 100 orang pun 1 bulan depan bubar. Mending sebulan itu cuma 2 orang aja. Tapi 2 orang itu benar kita jadikan bisa. Dia hadir di kantor ini dan dia bersemangat. Nah, seperti misalnya, ya contohnya ya Bu Rita tuh ngajak temannya ke sini. Membernya ini semangat. Dan tiap minggu tuh datang. Dan minggu depan dia datang bawa orang lagi. Nah, gimana caranya? Caranya adalah apa yang harus nge-save mulai hari ini. Makanya Anda yang hari ini hadir, gimana caranya minggu depan masing-masing mitra Anda punya plan. Minggu depan itu ngajak minimal 1 atau 2 orang. Jadi jangan datangnya melainkan sendirian, nggak ada artinya. Dan ruangan saya itu terbuka setiap hari. Siap? Enggak jam susahnya. Mau libur enggak? Silakan datang setiap hari masuk ruang saya. Ajak teman-teman Anda. Memang perlu penyembuhan juga. Nah, coba kita lihat. Seandainya setiap orang hanya mengajak 2 orang saja. Ingat loh, mengajak orang seumur hidup. Saya bicarakan, nggak usah berbicara, oh saya bisa ngajak 100 orang Pak.
hebat sekali. Saya bicara cukup 2 orang, tapi 2 orang ini apa yang dilakukan? Pertama, Anda isikan dulu bukunya. Anda jelaskan ke dia cara nge-share konten, testimoni, bikin status, cerita ke teman-teman. Setelah dia ikut acara ini, Anda briefing lagi, jelasin isi tentang produk, jelasin marketing plan secara sederhana yang ada di belakang ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Artinya apa? Duplikasi itu sederhana. Duplikasi itu yang pertama adalah semangat. Siapa yang semangat hari ini? Coba katakan. Oh, semangat. Semangat kan ya? Pertanyaan saya adalah, yang di bawahnya semangat juga nggak? Hah? Nah, gimana caranya yang di bawah? Ya? Nah, itu dia. Gimana caranya di bawah kita juga sama semangatnya dengan Bapak Ibu? Yang atas semangat, yang bawah semangat. Oke ya. Nah, itu yang disebut dengan Duplikasi. semangat, pengetahuan, apa lagi? Keahlian. Nah, kita lihat seandainya masing-masing satu orang yang melakukan 2, Ibu Mengingat bisa ngajak 2 orang? Minggu depan loh. Atau orang dulu. Wah, Ibu Andri, enggak, kita mencoba kita brainstorming dulu, kita mencoba dulu deh di ruangan yang sederhana ini dengan kita yang pola sederhana. Saya mau tanya Bu Andri, minggu depan fight bisakah ngajak 2 orang baru? Anda harus targetkan, harus fokus, karena semua orang juga bisa mengatakan bisa, tapi kalau tidak diperjuangkan, tidak dilakukan, nggak akan jadi. Betul? Ibunya bisa ngajak 2 orang minggu depan. Tepuk tangan dulu. Ibu bisa? 2 orang? Ibu bisa? Oh, belum bisa. Belum bisa? Bisa? Catatkan namanya. Kalau ibu belum mampu untuk meyakinkan sendiri, minta bantuan dari pelatih, minta bantuan dari tim Anda. Ibu bisa? 2 orang. Tapi mulai dari ini mulai direncanakan siapa kira-kira? Ya, ibu bisa? Bapak bisa? Bisa, Pak. 2 orang. Wah, saya baru kali ini dengar. Aku yang kocok semuanya. Wah, luar biasa. Minggu depan kita hadirkan 2 orang. Ya, kalau teman-teman semuanya bisa, 2 saja. Bapak dan Ibu, ya, kalau Anda bisa 2 minggu depan, saya katakan pada Anda Bapak Ibu, cukup 2 itu aja dan tidak usah saling ngajak ke depannya. Cukup itu aja. Tapi yang 2 ini segera di-maintain dengan baik, dibina dengan baik. Supaya dia minggu depannya bisa ngajak 2 lagi. itu yang disebut dengan duplikasi. Oke? Tapi melakukan gimana? Dengan secara bertahap, tingkat demi tingkat. Anda isikan langsung. Kalau dia gabung, minggu depan 2 itu gabung, Ibu Mengingat langsung isi bukunya. Oke? Nah, saya nggak tahu tadi itu dibelikan atau gimana tadi ceritanya. Pokoknya diisikan. Ya, oke, baik. Kalau itu bisa dilakukan Bu, bulan depannya 2 itu ngajak 2 jadi berapa? Jadi 4. Yang 4 itu ngajak 2 dia jadi berapa? Apa? Oke, berarti baru 4 tingkat. Betul? Bonusnya baru 100.000. Coba kita lihat minggu kelima masing-masing ngajak 2 lagi. 800.000. 16 orang. Minggu ke-6, minggu ke-7, Banyak lagi. minggu ke-8. Bapak dan Ibu, di sini ini baru bonus pasangan ya. Di sini total bonus Anda kurang lebih 27 juta. Di level 7. Di level 8 ini kalau silver ya. Kalau silver nih kurang lebih 70 juta. Total. Pasangan sama ada yang tahu nggak bonus apa ini? Bonus ini. Sepeda motor. Itu di level 7 udah tembus. Yang penting lakukan duplikasi dengan cara ngisi bukunya supaya mereka ada panduan dan bisa ingat. Ya, oke. Kalau itu Anda lanjutkan, maka dream dan mimpi Anda bisa
tercapai. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk polisi yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena di level 7 itu totalnya ada 129 lebih kiri kanan. Padahal tadi ngajarnya berapa orang? 2 orang. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Karena selama ini kan udah minggu depan ya kan? Itu lagi. Minggu depan. Ayo kita mulai dengan setting yang mudah. Gak berhasil gua nggak apa-apa. Satu dulu. Yang penting itu dimulai, ya, dan direncanakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua ini sebenarnya, maka angkanya tadi itu ketika di 8 itu bisa 70, tadi udah masuk 2 kali di 8 itu. Tapi itu kalau posisinya kalau go gimana? Oh, lagi. 160 sampai 200 juta di level 8 itu masuk. Gak ada tepuk tangannya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ya, untuk penutup, ya, saya akan tutup dengan yang selalu mengingatkan ini karena ini akan terus menjadi pola pikir kita ke depan, ya. Di sini ada 2 lingkaran, supaya nanti ke depan semuanya bisa jelasin, ya, dengan cara yang sama. Bu Eli, karena Ibu duduk di sini, menurut Ibu mana yang lebih besar, ini atau ini? Pengeluaran. Nah, kalau Ibu Rina yang mana yang besar? Yakin pengeluaran juga? Yakin ya? Semua yakin nggak pengeluaran lebih besar? Yakin. Bukan lingkarannya ya, tapi pengeluaran itu memang selalu lebih besar dari pendapatan. Karena itulah orang rata-rata akhirnya setiap bulannya bagi karyawan tanggal 20 mulai cash bond. Kan itu biasanya tuh. Betul. Iya. Kalau yang ke warung biasanya mulai catat dulu. Nah, itu ya. Karena apa? Karena pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatan. Bapak dan Ibu, biasanya kita dari zaman dulu diajarkan supaya seimbang. Apa yang harus kita lakukan supaya ini seimbang pendapatan dengan pengeluaran? Dari zaman dulu diajarkan kakek nenek kita, keluarga kita, bapak ibu kita, teman-teman kita. Ngirit. Ayo berhemat. Ikat pinggangnya kencengin. Kalau makan 3 kali, jadikan 2 kali. Betul. Nah, itu yang selalu kita lakukan tuh. Ngirit, ya kan? Nah, padahal di luar pengeluaran masih ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang harus kita, ya sudahlah, kondisi kita. Betul? Bahkan di luar itu masih ada yang mimpinya tidak terwujud. Soalnya pengen jalan-jalan ke Singapura, ke Bali, tapi gimana? Ya, jadi ada. Tetapi Bapak dan Ibu pernah kepikir nggak di kita? Sering, tapi kita nggak berani wujudkan. Kita melihat tuh, selama itu, tapi kita nggak wujudkan. Kenapa? Ya, kemampuan kita, karena pendapatan kita. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, ayo kita mulai rubah paradigma kita. Apa paradigma kita? Pendapatan ini yang mulai pelan-pelan kita besarkan. Ingat tadi, ngajar 2 orang dapat berapa? Bonus pasangannya berapa? 50.000. Nah, lingkarannya nambah nggak? Nambah. Dari penghasilan Anda yang sekarang? Nambah? Kalau sudah jadi 44, jadi berapa? 100. Tambah besar lagi nggak? Dimulai dulu dari kecil itu. Tapi yang paling penting bukan besar kemudian gembos, tetapi kecil semakin membesar. Itu konsep yang benar yang seharusnya. Nah, jadi Anda evaluasi. Bulan ini kalau Anda dapat 2 juta, jangan sampai bulan depan 1 juta. Ada yang salah di bisnis Anda. Gimana caranya bulan ini 2 juta, bulan depannya 410 juta. Begitu Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Yang paling penting bagi saya adalah kita sudah punya ini, ya. Dan pastikan Bapak dan Ibu punya. Dan setiap bergabung, kalian bergabung, langsung tuliskan nama downline Anda di buku ini. Tepuk tangan dulu untuk Slivin, Bapak dan Ibu. Apa kabar? Slivin dibayar. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu Sugeng Sutrisno.
Luar biasa ini Pak Andre, berapi-api, semangat luar biasa. Dan saya lihat semakin hari semakin muda ya. Cuma tadi disebutkan apa dua. Saya nggak berani Pak. Saya Pak. Luar biasa. Ini ada yang baru ada tadi beberapa yang baru. Tunjuk tangan, tunjuk jari. Yang baru siapa? Perkenalan. Ada yang baru. Pulang tadi. Oh pulang. Pulang ya. Gak apa-apa. Yang penting yang ada di sini luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan sambut beliau luar biasa, salah satu ketua umum di Badan Anti Narkoba Nusantara dan beliau juga seorang praktisi hukum. Kita sambut Bapak Sukono STSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Simpit, gratis, dibayar. Makasih waktunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre dan Pak Sugeng, sumber yang luar biasa, sedikit melengkapi. Teknis sudah diajarkan oleh Pak Andre, cuman kadang-kadang kok nggak berhasil ya. Sudah bosen kadang dengerin duplikasi, tapi kok nggak jalan-jalan juga. Kenapa ini? Ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, percaya nggak kalau Bapak Ibu orang luar biasa? Percaya nggak Bapak adalah orang-orang yang juara? Percaya. Bapak Ibu sekalian percaya nggak Bapak Ibu adalah orang-orang istimewa yang ada di sini? Harus percaya dulu nih, kalau kita nggak percaya, gimana kita mau melangkah? Percaya. Ya, jadi percaya orang hebat, percaya orang yang juara dan istimewa, pasti bisa. Pasti bisa apa yang disampaikan oleh Pak Andre tadi. Nah, itu dulu yang paling penting. Yang kedua, dalam bisnis MLM ini adalah satu kuncinya. Apa kuncinya? Bukan, tadi semangat sudah. Bukan. Harus punya apa? Punya impian. Yes. Boleh tanya sama Pak Andre. Kunci sukses seorang MLM itu adalah punya impian. Saya tanya, udah punya impian belum? Sudah. Ibu apa impiannya sekarang? Yang saya, yang pasti kemarin saya harus punya ruko dan toko, apa namanya rumah untuk rumah sehat dan Simpit. saya. Jadi ibu sudah mencanangkan impiannya, saya harus punya ruko, minimal 2 ruko dan buka rumah sehat Simpit atau nutrisi. Begitu ya? Yang lain bagaimana? Mau punya Bitcoin. Nah, Bitcoin. Terus ibu punya apa? Pengen apa? Impian itu harus punya. Kalau nggak punya impian nggak semangat. Impianku di bawah aku ada yang mau diajak ke sini. Oh gitu. Itu mah terlalu kecil. Saya mau ngajak orang aja tiap minggu 2. Tujuan akhir ibu mengajak 2 orang itu apa? Itu apa? Pengen pergi haji kah? Pengen beli rumah baru kah? Oh, impian aku mah satu pengen umroh beneran sih Mas. Yes. Itu diajak sehat, ayo kita sehat ini. Yo. Karena minum silbit biar ususnya apa itu bersih Ya. gitu. Oke. Soalnya sakit itu sumbernya dari usus kotor. Siap, oke, siap. Berarti ususnya masih kotor. Oke, siap. Jadi itu ada 2. Pertama pengen pergi umroh, ya. Kedua tetap pengen sehat, ya. Betul nggak? Saya mau tanya lagi, ada yang pegawai swasta nggak di sini? Ya. Ada yang negeri? Ada yang negeri nggak? Pegawai negeri. Kalau pegawai negeri punya pensiun kan pasti. Tapi kalau yang swasta nggak punya pensiun. Nah, usia-usia kita ini kan sebenarnya harus udah istirahat ibu ya. Udah usaha istirahat, sudah tinggal menerima penghasilan dengan duduk manis di rumah ngopi, ya, dengan sepotong kue, didampingi oleh istri yang cantik, ya. Tapi bukan istri muda, tetap istri yang tua, tapi cantik, ya. Karena muslimin. Nah sebaliknya ibu-ibu juga begitu, ibu-ibu kan ngopi ngeteh kalau ibu-ibu kan ya makan kue didampingi oleh suami yang ganteng dan gagah, kan begitu ya, sudah nggak mikir lagi nyari duit. Nah itu harus kita pikirkan sekarang dengan Simpit. Itu harus kita pikirkan sekarang dengan metode MLM ini. Itu yang kita pikirkan, kita punya impian, betul ya? Nah itu yang penting. Nah
Nah sekarang saya mau coba dulu sebentar saya kenapa masuk di sini. Karena saya kerjanya advokat, pengacara, sibuknya luar biasa, hampir nggak punya waktu untuk istirahat. 7 hari pula bekerja. Kadang-kadang kayak hari ini saya habis mendampingi klien yang diprotes sama tetangganya, nabung mampir kemari. Ya, jadi nggak ada waktu. Tapi kenapa saya bisa masuk kemari? Saya ini tadi tujuan saya ingin sehat. Kenapa? Karena saya memang punya penyakit dan keluarga saya juga penyakit. Dan ironisnya saya bisa kena sleeping ini karena kawan baik saya, teman jalan saya, tiba-tiba meninggal karena serangan stroke. Tiba-tiba hari Sabtu seperti ini saya ada kegiatan di bidang narkoba karena tadi saya adalah salah satu ketua umum penggerak anti narkoba di Indonesia dan saya mau membawa seluruh Indonesia. Ya, saya juga sudah bawa selipit kemana-mana. Ya, tiba-tiba hari Sabtu terakhir ketemu, hari Selasa dikabari, Bapak di rumah sakit. Kenapa? Tiba-tiba habis subuh itu dingin dan langsung pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi? Pembuluh darah batang otaknya pecah dan tidak bisa diobatin apapun kecuali hanya mujizat dari Tuhan. Pasrah, tiba-tiba besok pagi jam 5 pagi sholat subuh, saya baru sholat subuh ditelepon dan istrinya Bapak sudah nggak ada. Kenapa yang saya jadi khawatir? Ini teman dekat saya dan penyakitnya sama. Persis, saya punya kolesterol yang tinggi, 280 kolesterol saya, ya, sampai 300, tekanan darah tinggi saya 175 sampai 200, ya, terus asam urat saya 9 sampai 11. Tangan ini nggak bisa dipukaran. Ya. Saya udah periksa. Nah, karena sama-sama penyakitnya, beli obatnya bareng. Obat bareng penurun kolesterol, darah tinggi, gitu kan, itu sering beli bareng. Begitu dia meninggal, saya lebih rajin lagi periksa. Hampir seminggu saya periksa terus, karena takut kan. Nah, saya lagi mikir apa obatnya nih. So minum itu kan yang turun terus nggak ada berubah. Nah, tiba-tiba apa Pak Roy ya? Pak Roy itu posting. Karena dia anggota saya di BNN, posting. Aku minum ini. Apa ini sih bilang itu? Begini. Saya mikir, masa sih gitu hebat amat ini bisa menurunkan, gitu kan, masih tidak percaya lah. Tiba-tiba dia nge-share lagi, udahlah saya coba nih, kalau nggak salah 2-3 saset saya dikasih. Saya coba, leher saya nggak kaku lagi. Kalau jam 3 sore, leher saya itu kaku sih. Karena kalau bawa mobil, sampai saya minggir istirahat kan sakitnya. Saya cari Remasol, saya usahakan dulu, baru saya bisa bawa mobil lagi. Itu sering terjadi begitu. Nah, tiba-tiba terus saya beli 1 dus. Nah, 1 dus saya minum luar biasa. Saya tes turun. Nah, dia punya kolesterol itu di bawah 200 langsung. Hebat juga nih di bawah 200. Tensi saya cuma 110, dan 170 dia sampai 200. Wah, pokoknya lumayan enak lah. Baru Pak Andre sama Pak Dani rekan-rekan datang ke kantor. Nah, dari situlah saya patenkan untuk masuk ke Sleepit, dan sampai hari ini saya sudah hampir kurang lebih 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih saya mengkonsumsi Sleepit. Dan di rumah itu sampai numpuk kardusnya kosong. Nah, karena saya memang hampir tiap hari tidak pernah nggak minum, ya jujur aja. Hampir tiap hari, paling telat saya minum 2 hari sekali paling telat. Kenapa? Saya merasakan satu kebutuhan yang wajib minum sedikit. Kenapa harus bilang katakan wajib? Bukan saya ketagihan, beda dengan narkoba. Narkoba adiktif. Kalau ketagihan narkoba, ibu nggak minum sakau, sakit badannya. Nah, rasa tersiksa, tapi ini bukan adiktif karena kecanduan, tapi karena itu merasa butuh dengan Sleepit, karena kandungan Sleepit luar biasa. Tepuk tangan buat Sleepit. Kandungannya komplit, punya serat, punya nutrisi yang luar biasa, punya manfaat kesehatan yang luar biasa, makanya saya tiap hari minum. Seluruh keluarga saya, istri, anak, cucu minum Sleepit semua. Alhamdulillah umur saya sekarang baru 63 tahun. Ya, baru 23 tahun, mudah-mudahan panjang umur sampai 70 tahun. Ya. Jangan bilang 30 tahun kan pengen tahun lagi loh. Sedikit ada buat bercandaan. Kalau Pak Sugeng mau nikah lagi, mau istri 2, saya kasih kunci. Jangan pernah minta izin sama istri yang pertama.
ibu, ibu mah, berarti suami kan? Kalau suami ibu, izin nih, Suka kayak laporannya dia. izin ibu, suami ibu, Kalau mana? suami ibu tiba-tiba ngomong, "Ma, izinkan aku Boleh sih, boleh. mau menambah Boleh. kebahagiaan mama juga biar nggak terlalu capek kan gitu kan alasannya banyak kalau bola kira-kira gimana?" Sekarang saya juga tanya Bapak, suami yang berapa nih Pak yang harus saya jawab? Karena saya 3 kali nikah. Betul? Oke lah, suami yang terakhir Kita cari yang punya suami satu. Kamu udah 3 kali. Oke, suami yang terakhir ya Oh, dia mau minta tambah sambung istri lagi, kira-kira tanggapan ibu seperti apa? Boleh. boleh. Serius nih, Serius. ini kalau yang bilang boleh, ini istri calon masuk surga. Tapi waktu yang pertama seperti itu juga kata saya kan masuk surga Pak. Ya, kira-kira ibu rata-rata pasti menolak lah ya, nggak mau diduakan. Nah, itulah makanya Sila jangan pernah minta izin kalau mau nambah lagi. Datang ke istrinya, "Mah, apa mau minta maaf? Papa punya salah, gitu kan. Karena saya Bapak sudah mau menghindarkan untuk dosa, jadi terpaksa Papa nambah satu untuk saya sah tidak berdosa." Pasti dimarahin guys. Pasti marah kan? Wah, bla bla. Aku udah kejadian, masih beruntung udah jadi nikahnya. Daripada dimarahin dulu gak jadi nikah, gini marah. Ini maksudnya cerita kalau ada bapak-bapak datang minta izin. Hati teriak, ya ini jangan-jangan mau nikah lagi. Ya, itu contoh apa bercanda aja dulu ya. Nah kembali ke persoalan tadi. Jadi saya kembali ya masuk sedikit karena saya buktikan sedikit ini luar biasa. Yang paling dahsyat istri saya itu 18 tahun kena vertigo. Bukan sebentar, 18 tahun. Terus kena asam lambung 18 tahun. Jadi kalau ke pasar itu asik kayak orang mesra gandengan terus gitu. Dia selalu dari gandeng, nggak pernah bisa dilepas. Persoalannya bukan mesra. Kalau dilepas dia nyeruduk. Jalannya cuma goyang begini, bukan jalan saya suruh sama dia. Jadi harus digandengan. Betul. Jadi itu fakta. Dia nggak bisa jalan sendiri kemanapun. Di rumah aja di bapak ibu sama ke kamar mandi aja. Kadang-kadang kita udah pergi ke kamar mandi. Karena saking petugonya luar biasa. Ya, konsumsi ini, alhamdulillah bapak ibu sekalian, 90% itu hilang. Saya nggak kadang-kadang. Ibu saya sekarang ke Surabaya udah sendiri. Jangan ke pasar. Saya nggak pernah nganterin ke Surabaya ke balik stasiun aja. Sudah sangat pergi sendiri. Bisa sendiri. Dan oke, waktu pertama kembali ya Pak ya, naik tangga sini, dia sampai teriak, "Wih, kok bisa naik tangga loh dia?" Saking kaget tangga satu tangga tuh nggak bisa naik, karena nyesek. Karena apa? Dia punya lambungnya kan suka nyesek. Lambung tuh kalau udah parah nyesek. Maka sering orang yang lambung tuh tiba-tiba meninggal. Jangan dong. Ya serius, tiba-tiba penyakit lambung itu bisa tiba-tiba meninggal. Kenapa? Dia nyesek naik gitu, lambungnya jantung terus meninggal. Bisa itu begitu. Kalau sudah kumat lambungnya, saya siap oksigen itu 2, yang kecil 1 dan yang besar 1 di rumah itu. Karena selalu kalau udah kumat langsung pakai oksigen, kalau nggak selesai. Itu selama 18 tahun. Begitu selipet masuk, itu udah saya jualin semua. Iya, udah nggak ada lagi itu. Ya, udah. Jadi ini cerita saya nggak bohong, ini hebat sendiri. Dan yang paling hebat lagi, karena pertigonya sering sakit kepalanya luar biasa. Sekarang kalau saya pulang ke rumahnya mau pulang nih, "Pak udah mau pulang, udah jalan, jangan lupa dong tolong." Saya pikir pesan makanan nih buat makan dia. Apa yang dipesan? Paramek. Sebelum minum sedikit di masyarakat ya, "Pak jangan lupa dong, paramek udah habis." Pesan paramek. Lalu paramek, jadi di rumah tuh paramek 1 strip itu atau 4 tablet itu harus standby. Dan kadang-kadang habis pas butir itu habis tiap hari. Setiap hari loh, bukan ngeri nggak setiap hari banyak berapa 18 tahun itu. Sekali 18 tahun. Ya, bayar. Dengan ini sampai hari ini 1 butir pun nggak pernah habis. Nggak ada.
Dan dia tidak pernah cerita, Pak beli paramen nggak pernah lagi. Berarti hari ini disuntik Pak gitu ya. Kalau sini kan ada stok tidak. Jadi nggak pernah. Begitu bilang habis sudah tahu habis langsung pesan kemari. Jadi artinya saya hanya mencerita kenapa latar belakang saya dan keluarga sekarang mengusir COVID karena sudah terbukti dengan keluarga saya. Baik saya, istri dan anak saya yang juga punya penyakit dan tetangga saya juga punya penyakit. Teman saya Pak Prato Pak ini bertahu. Itu kehebatan daripada sedikit. Ya. Terus yang kedua yang mungkin ke depannya bisnisnya menjadi luar biasa. Jadi ibu-ibu ini termasuk orang yang punya kesempatan ke depan luar biasa. Saya sampai hari ini masih mempromosikan sleep ini sebagai alat untuk rehabilitasi. Kenapa saya sudah terbuktikan? Saya jamin, bahkan saya berani taruhan ya, sama pengguna atau pecandu narkoba. Kalau pakai sleep 2 box ya, enggak ada perubahan, enggak hilang adiktifnya, enggak sembuh narkobanya, saya kembalikan uang 2 kali lipat. Jadi kalau dia beli 500 saya bisa ganti 1 juta. Tapi harus ikuti aturan saya untuk melaksanakan konsumsinya, ya. Karena saya sudah terbukti dan Pak Andi tahu sendiri dengan Pak Kepala BNN Jakarta Timur sudah dites langsung di labnya di klinik pertamanya dan saya sudah tes juga di rumah rehab, makanya saya boleh dijamin. Jadi ke depan ini luar biasa. Kenapa bisa begini? Ya, Ibu bisa tahu dijelaskan tadi kan. Bahwa sleep ini pertama kan akan mengklinsing, membersihkan adiktifnya atau kecandu narkoba itu ada di darah dan di kotoran. Benar nggak? Siapa yang tahu konsumsi ganja caranya gimana? Kalau ganja itu kan seperti rokok, hisap. Itu yang masuk itu kan asapnya, ya masuk ke paru-paru, masuk ke pencernaan, bisa juga masuk ke darah. Bagaimana kalau yang mengusir sabu, ya sama juga hisap, dibakar, dihisap. Bagaimana yang mengusir inek, bagaimana yang mengusir mor. Tapi intinya dua-duanya akan ada di pencernaan dan di darah. Dan akhirnya beredar juga di seluruh organ tubuh. Sekarang bagaimana kerja sedikit yang saya katakan saya berani bertaruh dengan mereka. Sedikit pertama membersihkan dari sudut kotoran usus yang menempel. Nah kalau ususnya bersih, ya maka yang ditarik ke darah melalui usus tadi adalah nutrisi, ya vitamin-vitamin. Dan itu akan mampu membersihkan ya yang di dalam darah tadi, yang darah dikotori akibat narkoba. Nah karena ususnya bersih, darahnya juga mengalir yang nutrisi, vitamin, maka kotoran adiktif di darah itu terbuang. Ya, begitu juga dengan sarafnya. Tahu kan kerjanya narkoba? Apa yang diserang pertama? Saraf otak. Ya, saraf otaknya akan diserang. Makanya satu kalau nggak pakai narkoba apa? Hilang kesadaran. Ya, nah, orang bilang mabuk. Kedua apalagi? Ya, lupa. Ketiga dia tahan sakit, ya. Nggak malah sakit dan nggak pernah lelah karena sarafnya terganggu. Nah karena dengan nutrisi tadi sel-sel tadi diaktifkan kembali, sel saraf yang sudah rusak kan kena narkoba dipulihkan kembali dengan aktifnya ya sel-sel dengan nutrisi tadi buat sedikit tadi, maka dia akan pulih. Hanya 3 bulan Ibu dia akan pulih normal. Nah, sehari kalau bagus 2 kaset. Jadi siang minum 1 ya sebelum makan, kalau badannya gemuk sebelum makan, kalau badannya kurus ya sesudah makan. Ya juga malam 1. Insya Allah 3 bulan kita bisa cek secara psikologi, cek secara adiktif itu akan terbukti 0 semuanya. Ya. Nah ini peluang bisnis menurut saya katakan ini peluang bisnis besar. Kalau nanti saya lagi berjuang dengan BNN untuk bisa diresmikan di Lido sebagai salah satu bantuan pengobatan terpecandu. Kalau ini sudah berhasil, ya maka seluruh Indonesia yang ada jumlahnya sekitar 4.000 ya, 4.000 pecandu narkoba, ya yang tercatat, ya bayangkan 4.000 itu pangsa pasar kita nanti. Benar kan? Benar kan? Pangsa pasar kita. Di kalian bawa pasar itu pasti ada yang berpecandu. Ya, banyakkan orang akan mencari yang namanya sedikit. Maka mulai inilah Bapak Ibu sekalian terus berjuang untuk tadi Pak dibilang posting lah di Facebook, posting lah di status, posting lah di WA biar Bapak itu ibu itu jualan sedikit juga loh. Nah pecandu mau kemana-mana tinggal rumah ibu, rumah sehat. Nah
Nah, jika nanti kalau mau konsultasi dengan cepat, ini bagaimana biar bisa gampang, biar cepat. Nanti kita akan ajarkan, ya, bagaimana menuntut mereka supaya selain di pincing, selain diaktifkan, juga kita akan ajarkan bagaimana bisa bisa dipercaya dengan kita, bisa dia mau menggunakan ini. Itu ada caranya yang kita sampaikan ke mereka. Ya, itu yang mungkin dalam konteks sedikit luar biasa. Ya, peluang besar ke depan, nggak usah khawatir, 3.000 pasti bisa. Nah, kembali kepada impian. Nah, bagaimana impian bisa tercapai? Wong ibunya malas-malasan sama impian sendiri, benar nggak? Saya punya cerita fakta. Saya orang Banten, Bu. Sekolah saya di kampung. Saya sekolah itu dari rumah saya SMP nih, jalan bisa 10 kilo. Jalan kaki, jalan saya di kampung banget. Orang kampung dulu tuh di Serang, di Ciwas, di Walang Takut, tahu? Saya orang sana asli. Wah, dekat kan. Jadi zaman itu Ibu, orang masuk SMP juga jarang. Apalagi orang bercita-cita jadi profesor, jadi dokter, hampir nggak ada. Bisa lulus SMA juga udah bahagia. Itu orang dulu semacam saya. Nah, teman saya punya teman baik, itu ceritanya sederhana. Kalau ngomong kan dia ngomong ya saya, kita pengen jadi apa? Kita pengen jadi dokter lah, ngajar jadi dosen. Jadi saya pengen jadi dokter S3, tapi saya mau jadi dosen aja atau jadi pejabat. Terus caranya bagaimana mencapai impiannya? Saya namanya di kampung kadang-kadang diledek, lu orang kampung, orang tani, mana mungkin jadi dokter, nggak mungkin lah. Tapi dia nggak punya rasa keyakinan. Bawa tas dulu kan tadi ya, bukunya dilipat-lipat, itu selalu tulis tuh. Impiannya terus tuh untuk mencapai dokter. Sampai kata ibu bapak di rumah itu di kamarnya ditulis kamar dokter Saiful. Jadi di mana-mana di buku, di kamar dia tulis yang siap hari dia bisa lihat impiannya. Ya, di bukunya setiap hari tulis. Sampai teman-teman meledek. Diledekin itu setiap hari jadi bahan candaan lah ya, gitu loh. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Pejabat. Lalu diledekin itu ya bahasa Serang ya bahasa Dasar. Tapi dia terus semangat. Artinya impian yang kita ingin capai itu harus kita ingat setiap hari. Harus kita tahu pacar di tempat itu kita. Kita masuk kabar, wih impian saya pengen pergi umroh. Tadi ibu impiannya tulis, saya pengen punya ruko 2 untuk bikin rumah sehat. Di kamar tidur tulis yang besar, jadi begitu masuk kamar ingat. Kalau di kamar mandi, masuk WC, nongol dia lagi, iya kan? Nah, maksudnya apa? Untuk memacu semangat kita, betul nggak? Untuk memuncut yang tadi malas susah banget nih, nyari 2 orang aja. Pak Andri nyuruhnya setiap minggu buat 2 orang. Pak Andri tuh nggak tahu susahnya caranya untuk mengajak orang, bagaimana mengayu orang, bagaimana itu nggak tahu kan? Betul nggak? Itu tantangan kan? Tadi untuk memutus itu ibu selalu ingat dengan impian tadi. Selalu setiap hari, setiap saat, dimanapun tempat-tempat strategis ibu yang bisa menjadi semangat ditulislah impian. Nah impian saya kemarin cuma 2 sebenarnya. Saya pengen sehat. Saya selalu pengen sehat. Karena bukan saya pengen nggak pengen duit. Saya kan memang merasakan sakit, saya tetap pengen. Makanya saya konsumsi sedikit karena saya pengen sehat terus, gak pengen sakit lagi, gak pengen kena kolesterol lagi. Ya. Yang kedua impian saya adalah pengen mengajak teman-teman yang sakit supaya sehat ya saya. Dan itu saya sudah laksanakan. Sampai hari saya selalu ngajak orang yang sakit. Ya tadi ada yang bilang, ibu bilang ada yang menggratiskan satu box. Sama, saya hanya melihat orang sehat itu senang. Udah sehat, mau ke sipit alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ini booster udah dapat booster ya. Nah sudah mencapai booster, alhamdulillah ya bonus. Sekarang karena saya belum bisa fokus. Ya. Jadi tadi impian harus bapak ibu cantumkan di tempat-tempat bapak ibu sekalian yang strategis dan bapak ibu sudah sebelum ingat. Yang kedua yang gak kalah pentingnya apa? Keberanian. Saya nggak bisa ngomong. Saya udah tua. Ya, capek takut salah. Itu yang menjadi kita lemah. Betul nggak? Jangan pernah bilang nggak bisa. Ya, ibu pernah bisa ngomong di depan nggak sebelum? Mau coba ngomong di depan? Ya. Kita hanya mau ya, ibu bisa dong tadi bisa kan? Oh bisa. Nah, jadi harus bisa melakukan presentasi.
Betul Pak Andri ya? Harus bisa melakukan duplikasi. Duplikasi apa? Kita menerangkan apa yang kita bisa kepada orang lain agar sama dengan kayak kita. Ya, baik semangatnya, baik pengetahuannya, dan maupun keberaniannya. Itu yang namanya duplikasi. Orang agar sama seperti kita. Kita dapat dulu 100 juta. Orang yang kita duplikasikan harus dapat 100 juta. Minimal kalau bisa dia lebih. Ya. Nah, keberanian itu kunci sukses juga. Orang sukses nggak harus pintar, benar nggak? Benar kan orang yang nggak sekolah tapi sukses, betul? Banyak pengusaha-pengusaha cuma SD. Atta Halilintar. Ya, tapi apa? Keberanian. Harus berani. Kalau ibu nggak pernah berani coba ngomong ke tetangga, ya bagaimana bisa duplikasi? Malu ngomongnya, terus mulainya bagaimana ya? Apa dulu yang saya mesti ngomongnya? Itu kadang dari keberanian, tapi udah mau ngomong salah kayak bener kayak ngomong dulu aja udah. Coba dulu. Nah, kalau sudah coba baru oke. Begitu Mas Sugeng ya? Nah, jadi berani dulu ya. Harus kunci berani. Baru yang kedua isi pengetahuannya dengan buku yang Pak Andi tadi sampaikan. Itu teknisnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah berani dan mencoba, insya Allah tidak pernah akan sampai yang nama impian pengen umroh, ya pengen beli ruko, nggak akan pernah ada. Itu hanya impian yang digantung di atas langit dan ini tidak pernah kita capai. Ya, seperti saya katakan tadi, kawan baik saya orang kampung kalau pagi jalan bareng dengan saya 10 kilo, boro-boro kayak orang saya. Nah, kamu udah buang kerjanya belum? Kasih obat. Siapkan pagi-pagi sarapan susu segala macam. Alhamdulillah saya kalau pergi pagi ya jam tengah 7 jalan kaki dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan tidak pegang uang seperak pun, tapi terus semangat sekolah. Karena cita-cita saya dulu dari kecil, saya harus lebih baik dari orang tua saya dan saya harus sarjana. Itu tekad saya. Dan alhamdulillah di keluarga saya Bu hanya saya yang sarjana. Saya bukan orang yang mampu. Saya dari SMP sudah bekerja untuk biaya sekolah. Sampai saya kuliah, seperak pun saya tidak pernah minta dengan orang tua. Alhamdulillah, malah saya dari SMA sudah bisa membantu orang tua saya. Karena tadi cita-cita, impian saya harus lebih baik orang tua saya dan saya harus jadi sarjana. Alhamdulillah, saya lulus 2 S1 ekonomi dan S1 hukum. Dan saya alhamdulillah 20 tahun kerja di bank. Ya, saya punya kebanggaan di keluarga. Satu-satunya di keluarga besar saya pernah menduduki jabatan senior manager di salah satu bank. Saat itu saya terakhir kerja di Bank Danamon tahun 98. Akhir saya resign dari Bank Danamon. Jabatan saya terakhir adalah senior manager di persoalan credit market yang susah. Nah, itu saya tangani. Nah, itu cita-cita yang saya sampaikan dari kecil dan kita itu saya gantung terus setiap saya pulang sekolah. Saya ingat saya harus sarjana, harus sarjana. Itu aja. Terserah caranya bagaimana Bu. Tapi kalau melihat keadaan, buru-buru sarjana Bu, SMA juga mungkin tercapai. Benar? Kenapa? Dari kelas 2 SMP itu saya harus cari itu sekolah makan saya. 2 SMP. Bayangkan. Jadi kalau dari SMP pulang sekolah yang jauh tadi, saya pulang kalau di kampung kalau kerbuan saya ngarit dulu, ngarit untuk kerbu. Pas ngarit saya panen cabai untuk mengumpulkan uang untuk bayar sekolah, untuk biaya saya. Nah, ngarit tadi untuk makan saya. Karena orang tua di Jakarta saya di kampung, dia ikut saudara ibu. Nah, karena itulah saya punya tekad yang sangat realistis lah itu harus sarjana di kamar kecil saya ada tulis sarjana. Tapi belum tahu sarjana apa waktu itu. Pokoknya sarjana gitu. Nggak tahu loh, belum mikir S1-nya ekonomi belum tahu. Nah, pindah ke Jakarta, sekolah SMA di Jakarta, saya tidak padanya mungkin sangat beruntung saya sekolah SMA aja Pak, mungkin Pak Sugeng lebih benar saya. SMA aja saya pernah sekolah malam. Pernah di sekolah malam nggak SMA tidak? Saya salah satunya alumni sekolah SMA yang malam sekali. Masuk kelas 4, jam 4 lewat, pulang jam 10 malam. Demi untuk mencapai cita-cita. Saya lakukan apa? Siang apa yang saya lakukan? Siang waktu saya lakukan apa itu? Saya kenek bangunan.
untuk membiayai tadi. Jadi kalau pagi saya kerja dari pagi sampai jam 3 untuk naik bangunan, untuk mencari tambahan biaya makan dan biaya sekolah. Dan yang kenapa yang bisa kuat? Karena tadi saya gantungkan seluruh kamar saya itu sarjana, dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Gantungkan tulisan impian itu di mana Ibu bisa lihat setiap hari, di mana Ibu bisa diingatkan setiap hari dengan tujuan itu. Sehingga semangatnya nggak pernah kendor, semangatnya terus ya. Ditambah lagi dengan keberanian kita untuk ngomong. Insya Allah bulan depan semuanya akan mendapatkan bonus reward yang tadi ya. Itu kurang lebihnya yang saya sampaikan. Saya ceritakan kisah hidup saya. Alhamdulillah sekarang cita-cita saya sudah tercapai, sudah sarjana, sudah jadi pengacara, dan sekarang sudah jadi orang selipit yang jadi sehat. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugono SE luar biasa. Ini inspirasi untuk kita semua. Jadi kesuksesan tidak tergantung umur. Ingat yang pemilik KFC itu sukses berawal setelah dia pensiun umur 55 tahun. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu umurnya 55 tahun, waktunya satu untuk sukses. Karena apa yang punya KFC suksesnya di umur mulai 55 tahun gitu. Oke, hari ini kita akhiri acara yang luar biasa. Jadi walaupun kita capek berangkat sampai sini, tapi hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan hari ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau tapi ibu kenapa nih Pak? Kenapa? Kalau ibu kenapa nih? Kan hari ini. Oh, mau acara? Iya, siapa tahu.